Pemirsa, kita lanjutkan materi tentang bacaan gharib. Yang dimaksud bacaan gharib adalah bacaan yang aneh atau nyeleneh, tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu perlu adanya guru atau pembimbing supaya kita tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Contohnya seperti di Al-Quran ada tulisan seperti ini, di atasnya so ada tanda ta. Maka bacanya dibaca sa bukan so, ya, dibaca wayab sutu. Sedangkan yang ini cara bacanya adalah bas toh. Nah, seperti ini walaupun di atasnya so ada tanda sa, tetap dibaca so, ya. Jadi bacanya adalah bi mu soi tirin, tetap seperti aslinya, ya. Memang aturannya seperti ini. Sedangkan yang ini boleh dibaca so dan boleh dibaca sa, sehingga contohnya seperti ini, al mu soi tiruna atau al mu sai tiruna. Ada lagi pemirsa yang berbahagia, di Quran tulisannya majroha, tapi tidak boleh dibaca majroha, harus dibaca majreha, ya. Kayak kita bilang sate, ya, namanya imalah atau miring. Sedangkan yang seperti ini, ya, bacanya huruf na ini disuarakan antara fathah dan dhamma, kedua bibir dimonyongkan atau disebut dengan bacaan ismam. Contohnya seperti ini, pemirsa, la ta manna, ya. Jadi bacanya kedua bibir dimonyongkan. Kemudian yang bawah ini, ya, bisal ismu, cara bacanya ismunya dibaca lismu, ya, walaupun tulisannya bisal ismu, tapi wajib dibaca bisal lismu, ya. Ismu diganti dengan lismu, ya. Jadi bacanya bisal lismu. Kemudian yang terakhir ini, ya, tulisannya ini kan A-nya ada dua, ya. Kemudian yang kedua dimatikan, maka hamzah yang kedua atau alif disuarakan antara hamzah dan alif atau samar-samar. Ini yang dimaksud dengan tashil. Jadi bacanya samar-samar dibaca a jami, ya, a jami, kan gitu. Baiklah pemirsa yang berbahagia, ini sekedar tahu aja. Nanti pemirsa didalami melalui guru yang mampu menerangkan lebih lanjut. Karena belajar dengan VCD itu lain belajar langsung kepada guru yang bersangkutan. Boleh pemirsa datang ke tempat kita, ya. Boleh pemirsa juga memanggil guru datang ke rumah, siapa saja, yang penting dia memang ahli mengajari Al-Quran yang benar. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya, materi yang terakhir, ya. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah materi terakhir tentang bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dan memahami tajwid serta bacaan yang gharib atau aneh. Kalau kita membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, di mana ananya ini dibaca pendek, walaupun ada tanda panjang berdiri ini, ya. Tetapi khusus di 4 tempat ini tetap dibaca panjang karena pengertian ananya bukan ana saya, ya. Kalau ini adalah ana saya. Biasanya di Al-Quran di atasnya huruf A ini ada tanda bulat kecil, ya. Sehingga kalau kita bacakan wala ana bidum ma abatum, ya. Padahal ananya itu kan panjang, tapi wajib dibaca pendek. Wala ana bidum ma abatum. Khusus untuk ini tetap dibaca panjang, sehingga bacanya kita baca anasia atau anamila atau anaba. Yang ini anabu. Dan seluruh Quran cuma ada 4 kata-kata yang tetap dibaca panjang, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita membaca surah Qul huwallahu ahad,
Di Al-Quran itu ada huruf na kecil atau nun kecil. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau kita membacanya dilanjutkan, maka yang ahadun ini dihilangkan satu jadi ahadu, kemudian ditambah ini. Ya, kuncinya kalau akhir ini an in un, di mukanya ada alif sama lam atau a sama la ini, pasti kalau kita melanjutkan, maka yang na kecil atau nun kecil ini dibaca i, jadi ini. Contoh aja begini supaya kita memahami. Saya baca dulu. Qul huwallahu ahadu lil lahus somad. Karena ini nih, maka bacanya harus lah. Tapi kalau kita berhentikan, ya bacanya cukup lil huwallahu ahad. Kemudian lanjutannya ini pasti a. Allahus somad. Cuma kalau kita wasolkan atau cara bacanya berlanjut, maka kita baca nih. Saya ulangi lagi, cara bacanya seperti ini. Lil huwallahu ahadu lil lahus somad. Andai kata ini umpama in, bacanya lil huwallahu ahadi lil lahus somad. Atau a, ya a maksudnya an, maka bacanya lil huwallahu ahadanil lahus somad. Ya, jadi itulah materi terakhir tentang bacaan gharib. Selanjutnya setelah ini kita mulai belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara melancarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bagaimana membaca Al-Quran tanpa salah, di mana membacanya secara cepat dan benar.